Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Senang sekali kita bisa kembali bersama dan saat ini kita memuji menyembah Tuhan, memberi yang terbaik dalam hidup kita. Sebelum kita melakukan aktivitas, kita tahu pegangan kita adalah firman Tuhan yang adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita sediakan hati dan pikiran kita untuk diisi kembali, untuk dibaharui kembali dan dipulihkan oleh Tuhan. Di hadirat Tuhan selalu ada kekuatan baru. Untuk itu mari sama-sama kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang baik, Allah kami yang setia, yang kami puji, yang kami hormati, yang kami tinggikan. Ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu detik-detik, menit-menit kami ke depan memuji, menyembah Tuhan. Kami belajar firman-Mu, biar kami boleh diteguhkan kembali Tuhan, dikuatkan kembali. Kami tahu Tuhan ada banyak pergumulan, ada banyak ujian dan pencobaan hidup. Oleh karena itu kami butuh Tuhan, kami butuh Engkau ya Tuhan yang membaharui setiap kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menuntun setiap hamba-hamba-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini yang belum melakukan aktivitas bekerja. Tuhan mari Engkau yang menyertai semua kami Bapa. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih setia yang kami rasakan itu lebih dari apapun Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Berkat-Mu yang kami terima Tuhan, Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, biji mata-Mu. dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain
sembahkan selain puji dan sembahkan. Terima kasih Bapa, kasih setiamu yang kami nikmati lebih dari apapun Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih, kami bersyukur hidup dalam kasih karunia-Mu. Amin. Hingga Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Tuhan setia, belas kasih-Mu Tuhan. Hingga Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Berikan ku hati, berikan ku hati seperti Daud yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan
seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Terima kasih Tuhan, kesetiaan-Mu teruji dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk hidup setia Tuhan. Masa-masa akhir zaman ini Tuhan. Mampukan kami selalu berjalan dalam kehendak-Mu, dalam anugerah-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ajari kami untuk selalu setia dalam perkara-perkara yang Tuhan izinkan, yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Sehingga orang lain boleh melihat
betapa Tuhan hebat, betapa Tuhan Allah yang mengikuti seluruh kehidupan kami itu adalah setia. Dan biarlah setiap mulut memuji akan Engkau Tuhan, memuji akan kebesaran-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu. Tiliklah hati kami ya Tuhan, ujilah batin kami Tuhan. Biarlah kami hidup dalam kesetiaan sama seperti Engkau Tuhan yang adalah setia. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami dengar firman. Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan. Kiranya jemaat-Mu dimanapun berada saat ini mereka dikuatkan. Mereka belajar Tuhan, mereka mendapat pewahyuan kembali. Di dalam kebenaran firman-Mu mereka diteguhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang mengurapi semua kami Bapa. Terpuji nama-Mu, segala puji, hormat, pujian dan penyembahan kami bawa hanya di dalam satu nama, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang satu prinsip rohani yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu setia dalam perkara kecil maupun besar. Saudara, sekali lagi saya ajak kita tundukkan kepala, kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan. Tuhan, Engkau begitu baik, penuh kasih setia. Biarlah pagi ini Tuhan Roh Kudus pimpin kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan suatu renungan tentang bagaimana kami harus belajar untuk setia kepada Tuhan, baik dalam perkara kecil maupun perkara besar. Terima kasih, semua waktu ini diserahkan pada Roh Kudus yang memimpin. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara, setia itu artinya karakter hati yang melakukan segala sesuatu dengan konsisten. Dapat dipercaya, komitmen, tepat janji, taat, dan tidak goyah, baik dalam hal kecil maupun hal besar. Saudara, di Lukas 16 ya ayat 10, di situ tertulis ya, Yesus berkata, barang siapa yang setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Dan kemudian di Matius ya 25 ayat 23, Yesus berkata dalam perumpamaan pemberian talenta, bahwa orang yang setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil akan diberi tanggung jawab dalam perkara besar. Artinya bahwa orang yang setia mengelola apa yang dipercayakan kepadanya, sekecil apapun itu, akan diberi tanggung jawab yang lebih besar, bahkan dipuji oleh tuannya yang berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Jadi saudara, bagi seorang hamba yang bisa setia ya melakukan segala hal dalam perkara kecil akan mendapatkan pujian ya saudara. Nah, prinsip ini sebenarnya bukan hanya bicara tentang uang, talenta atau pelayanan, tetapi tentang sikap hati kita terhadap setiap kepercayaan yang Tuhan berikan, baik dalam hal kecil maupun besar. Saudara, dari 2 ayat tadi kita akan belajar 3 hal, saudara. Yang pertama adalah setia dalam perkara kecil adalah dasar untuk perkara besar. Banyak orang ingin dipercayakan hal-hal besar, pelayanan besar, berkat besar, jabatan besar, tetapi firman Tuhan menegaskan, sebelum Tuhan mempercayakan perkara besar, Ia akan menguji kita dalam hal-hal kecil.
Perkara kecil itu bisa berupa sikap kita di rumah misalnya ya, apakah kita jujur, disiplin, rajin, penuh kasih. Nah, perkara kecil bisa juga berupa tugas sederhana dalam pelayanan, seperti misalnya menyapu gereja, saudara ya, menjadi aser atau membantu orang yang susah dan yang menderita, menolong satu jiwa yang terlupakan. Saudara, saya ingat ya, pertama kali waktu saya melayani Tuhan ya, saya itu diberi tugas sebagai ushers dan greeters juga saja untuk waktu yang lama, saudara, melalui suatu proses yang panjang. Kemudian saya itu ditambahkan dengan tugas-tugas lain akhirnya. Nah, sampai sekarang saya dipercayakan menjadi seorang gembala. Saudara, ini semua adalah kepercayaan dari Tuhan. Nah, perkara kecil lain yang dalam kehidupan kita sehari-hari yang sederhana, misalnya kita dapat datang tepat waktu ya, kita on time, kita berkata jujur ya, kita menepati janji, saudara. Nah, kesetiaan dalam hal-hal sederhana itulah, saudara, yang membentuk karakter kita dan mempersiapkan kita untuk hal yang lebih besar. Hal kedua, saudara, adalah kesetiaan itu adalah bukti dari spirit of excellence ya. Saudara, kesetiaan yang Tuhan kehendaki bukan sekedar asal setia, tetapi harus dengan spirit of excellence, yaitu bukan hanya melakukan sesuatu asal-asalan ya, tetapi lakukanlah dengan sebaik mungkin, dengan segenap hati, dengan kualitas terbaik, meskipun tidak ada orang yang melihat, penuh integritas, saudara. Ya, saudara, jadi apapun yang kita lakukan dengan segenap hati, ya, seperti untuk Tuhan. Nah, Yesus Kristus memberikan suatu teladan terbaik kepada kita. Yesus setia dalam perkara kecil, Yesus taat kepada orang tuanya, dia hidup sederhana di Nazaret. Yesus setia dalam pelayanannya, dia melayani orang sakit ya, tanpa lelah, tanpa milih-milih. Saudara, bahkan melayan orang miskin, orang berdosa sekalipun, Yesus setia, bahkan dia taat sampai mati di atas kayu salib demi keselamatan kita. Itulah perkara besar yang Yesus lakukannya. Kesetiaan Yesus bukan setengah-tengah, saudara, tapi dengan totalitas, dengan excellent, sempurna, tanpa cacat. Saudara, Yesus menjadi teladan kesetiaan kita. Tuhan mau kita itu setia, saudara ya. Yang ketiga, kesetiaan itu membawa kepercayaan dan upah. Nah, perumpamaan tentang talenta di Matius 25 ya, ayat 14 sampai 30. Saudara, saya tidak bacakan semua, terlalu panjang ya, saudara. Nah, di situ menunjukkan bahwa seorang hamba yang setia itu dipuji ya, dan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Sedangkan hamba yang malas ya, tidak setia, bahkan talenta yang kecil itu pun kemudian diambil daripadanya. Artinya kesetiaan akan membawa suatu promosi rohani ataupun jasmani, akan mendapatkan upah atau berkat. Nah, Tuhan mempercayakan lebih banyak ya pada orang yang bisa dipercaya ya. Jadi saudara, sekali lagi ya, Tuhan mempercayakan lebih banyak pada orang yang bisa dipercaya atau dapat dipercaya. Jadi ketidaksetiaan membawa kehilangan berkat, saudara. Banyak orang gagal bukan karena tidak punya talenta, tetapi karena tidak setia mengelola hal-hal yang kecil. Nah, saudara, pertanyaannya, bagaimana kita bisa setia dalam perkara kecil dan besar? Nah, yang pertama, jujurlah dalam hal kecil. Ya, misalnya kita tidak curang, baik dalam uang yang kecil, uang receh sekalipun. Ya, kita tidak berbohong dalam hal-hal yang sederhana. Yang kedua, belajar disiplin dalam waktu. Ya, hadir tepat waktu. Hargai ya janji dengan orang masalah waktu, kita menepati
janji. Yang ketiga, saudara, kita rajin dalam pelayanan. Sekalipun tugasnya tidak kelihatan, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dan yang keempat, melayani dengan excellent, ya. Bukan sekedar cukup, tetapi dengan kualitas terbaik. Tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Saudara, jika kita melatih diri kita setia dalam hal kecil setiap hari, menjadi gaya hidup kita setiap hari, itu artinya kita sedang membangun kapasitas untuk perkara-perkara besar. Saudara, untuk menutup renungan pagi ini, saya ingin menyampaikan satu kesaksian hidup dari seorang hamba Tuhan yang bernama Fanny J. Crosby. Nah, saudara, Fanny ini lahir di New York, ya, di Amerika tahun 1820. Saat dia berusia 6 minggu, saudara, ia mengalami infeksi mata karena malpraktek, ya, kesalahan dokter yang matanya ditutup dengan pengobatan yang salah, sehingga membuat Fanny itu menjadi buta seumur hidup, ya. Ayahnya meninggal saat ia masih bayi, sehingga ia dibesarkan oleh ibu dan neneknya. Dari kecil hidupnya itu penuh dengan keterbatasan. Namun Fanny itu tidak pernah menyerah atau mengasihi dirinya. Fanny setia mengembangkan talenta yang Tuhan berikan bagi dia. Walaupun matanya buta, Fanny memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam menghafal. Ia menghafalkan kitab Injil, kitab Musa, dia bisa menghafal Mazmur, Amsal, dan banyak bagian Alkitab lainnya dia bisa hafal. Dia juga belajar musik, ya, puisi, dan menulis. Fanny berkata, "Aku tidak melihat dengan mataku, tetapi aku bisa melihat, ya, dengan hatiku." Saudara, inilah bukti kesetiaan Fanny dalam perkara kecil. Ia tidak membiarkan keterbatasannya menghentikan semangatnya untuk belajar. Kemudian ia menulis lebih dari 8.000 himne dan banyak lagu-lagu rohani yang dia tulis. Di antaranya, saudara, ada 2 lagu yang sangat menjadi favorit saya, juga sangat terkenal dan sering dinyanyikan di gereja. Ya, yang pertama itu, ya, judulnya adalah Blessed Assurance. Ya, saudara pernah mendengar lagu ini? Blessed Assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, head of salvation, purchase of God, bought of His Spirit, washes His blood. Saudara, satu lagi lagunya yang juga menjadi favorit saya yang ciptaannya adalah To God Be the Glory. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son. Oh yeah, that His life our redemption to win, and open the life gate that all may go in. Dan seterusnya, saudara. Saudara, masih banyak lagu-lagu yang dia tulis yang sering dinyanyikan dalam gereja. Luar biasa, bukan, saudara? Ditulis oleh seorang yang buta sejak kecil. Nah, saudara, kesetiaannya dalam menulis lagu yang mungkin saja dianggap kecil, justru dipakai Tuhan untuk memberkati jutaan orang, ya, di dunia ini hingga hari ini. Fanny menunjukkan bahwa kesetiaan dalam hal kecil dengan spirit of excellence
akan berdampak besar dan kekal. Hingga hari ini lebih dari 100 tahun setelah Fanny meninggal, lagu-lagunya masih dinyanyikan di seluruh dunia. Hidupnya menunjukkan bahwa kesetiaan pada hal kecil, ya, menulis lagu, berdoa, memuliakan Tuhan, saudara, itu bisa menghasilkan buah besar yang kekal. Ia menjadi contoh nyata dari seseorang yang memiliki spirit of excellence, melakukan semua hal dengan sepenuh hati, tidak setengah-tengah hati, semua dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Nah, saudara, renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Pertama, saudara, jangan meremehkan perkara kecil, saudara. Belajarlah setia, karena kesetiaan adalah ujian Tuhan. Milikilah spirit of excellence dalam setiap hal yang kita lakukan. Ikuti teladan Yesus Kristus yang setia dalam perkara kecil dan besar sampai akhir hidupnya. Ingat, saudara, Tuhan mencari bukan yang paling hebat, ya, tetapi yang paling setia. Mari kita berkomitmen untuk hidup setia dalam perkara kecil maupun besar dengan spirit of excellence demi kemuliaan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Mari Roh Kudus tolong setiap kami, supaya kami terus belajar apapun yang kami lakukan dengan segenap hati buat Tuhan. Kami lakukan dengan spirit of excellence, memberi yang terbaik. Kami setia kepada Tuhan, baik dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam hal perkara kecil dan perkara besar. Kami percaya bahwa kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara, mari angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.